Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Florencia Suni. Saya adalah peserta PPG IPA LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Saat ini saya ingin menerapkan model pembelajaran inovatif PBL berbasis media gambar di kelas 8A SMP Negeri 8 Porong. Sekian dan terima kasih. Siap hormat. Oke, jadi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa ibu tanya dulu, siapa yang paling pagi hadir di sekolah hari ini? Siapa? Leria. Oke, Leri silakan pimpin kita dalam doa ya. Oke, ya. Seperti di dalam surga, berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Nah, dan juga ada lagi tentang pesawat sederhana buat kakak pengunjung. Sekarang ibu tanya, ada yang masih ingat pengertian usaha itu apa? Oke, Amel, ada Chelsea, ada Dian. Amel. Usaha adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda sampai pada jarak tertentu. Pintar sekali. Usaha adalah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda pada jarak tertentu. Jadi masih ingat ya? Nah, tanya lagi, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi usaha itu? Ya, pintar sekali. Sekarang ibu ke siapa ya? Tadi perempuan, sekarang ibu laki-laki ya? Evan, ayo Evan, apa? Jarak, boleh pintar. Apa lagi? Gaya, pintar sekali. Jadi ingat, ada perpindahan lagi itu sama dengan jarak ya. Oke, pintar. Nah, sekarang selain usaha, kita kemarin juga mempelajari pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit. Masih ingat pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu apa? Oke, sekarang ibu ke Vina. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Vina. Pesawat sederhana itu adalah apa tadi? Alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin anak-anak, ibu mau tanya, di rumahnya pernah menggunakan pisau? Yakin? Oke. Nah, pada saat kalian menggunakan pisau, bentuk pisaunya itu bagaimana? Miring. Ya. Terus ibu tanya, kalau dia tidak miring, kira-kira apa yang terjadi, Riko? Kalau pisaunya itu tidak miring, kira-kira apa yang terjadi? Tidak apa? Chelsea? Tidak apa? Tidak tajam. Jadi nanti sebelum untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, kita mempelajari materi berikutnya. Bisa dilihat slide. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai ketika kita mempelajari materi pesawat sederhana jenis
bidang miring. Yang pertama, melalui studi literatur, bahan ajar dan buku sumber serta nanti dalam berdiskusi, peserta didik sekalian itu dapat menjelaskan apa sih pengertian dari bidang miring itu. Yang kedua, melalui studi literatur, bahan ajar dan buku sumber serta diskusi, itu peserta didik sekalian itu dapat menyebutkan pesawat sederhana jenis bidang miring yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari itu dengan benar. Terus yang ketiga, melalui studi literatur, bahan ajar dan juga buku sumber, itu peserta didik sekalian juga nanti dapat menjelaskan sebenarnya faktor apa saja yang akan mempengaruhi keuntungan mekanik pada bidang miring itu dengan benar dan juga teliti. Yang keempat, melalui studi literatur, bahan ajar dan buku sumber dan juga diskusi serta melakukan percobaan. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaannya. Jadi kalian bisa menghitung besar gaya, terus juga bisa menghitung panjang bidang miring, juga ketinggian bidang miring, dan juga keuntungan mekanis dengan baik, benar dan juga teliti. Yang kelima, melalui studi literatur, bahan ajar dan buku sumber serta melakukan percobaan bidang miring, peserta didik dapat menganalisis bagaimana penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diam? Yang lain bisa perhatikan Ibu. Yang berikutnya, melalui studi literatur pada LKPD, peserta didik itu dapat merancang percobaan bidang miring dengan teliti. Terus yang ketujuh, melalui studi literatur pada LKPD, peserta didik dapat melakukan percobaan pada bidang miring dengan teliti. Yang kedelapan, melalui studi literatur LKPD, peserta didik dapat mengumpulkan data hasil percobaan dengan benar dan teliti. Yang terakhir, melalui studi literatur pada LKPD dan melakukan percobaan serta diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pemecahan masalah bidang miring dengan percaya diri. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, sebelum mengetahui itu, Ibu meminta peserta didik sekalian, anak-anak sekalian, untuk mengerjakan soal pretest yang ada pada Google Form. Oke, sekarang siapkan iPad-nya masing-masing. Ibu akan tampilkan di PowerPoint link untuk mengakses soal tersebut. Waktu 5 menit dari sekarang. Silakan diakses. Sudah berhasil? Oke. Ya, Leri dapat nilainya berapa, Leri? 30 dari 100. Terus ada Atri. Atri dapat nilainya berapa, Atri? Oke, 30 juga dari 100 juga. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi dari sini Ibu tahu bahwa pemahaman konsep kalian itu masih belum maksimal karena memang kita belum mempelajari materi ini. Oke. Nah, untuk memahami tentang materi ini, hari ini kita mempelajari materi bidang miring ini. Nah, sekarang iPad-nya dilepas dulu, dengarkan Ibu bidang miring ini. Nah, sekarang iPad-nya dilepas dulu, dengarkan Ibu. Oke, siap? Siap, Siap. Bu. Nah, hari ini proses pembelajaran kita masih mengulang. Oke. Nah, hari ini kita menerapkan model pembelajaran inovatif, yakni problem based learning. Itu
dan juga eksperimen. Bagaimana proses pembelajaran kita? Yang pertama nanti itu ibu akan melakukan stimulus atau memberikan stimulus melalui tayangan gambar yang ibu tayangkan melalui PowerPoint. Setelah itu nanti ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk berkumpul bersama teman kelompok yang sudah ibu bagikan kemarin untuk melakukan percobaan dan juga untuk berdiskusi. Jadi nanti di tahap kedua, sebelum berkumpul dengan teman kelompoknya, ibu akan menjelaskan bagaimana melakukan percobaannya. Setelah itu silakan berkumpul dengan kelompoknya nanti masing-masing yang sudah ibu bagikan untuk merancang dulu. Merancang percobaannya akan kalian lakukan sesuai yang sudah ibu demonstrasikan. Nah, setelah itu nanti kalian akan ke tahap 3. Tahap 3 itu adalah tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini, kalian ibu persilakan untuk melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, silakan peserta didik sekalian dalam kelompoknya itu membagi tugas. Misalnya, ada yang tugasnya untuk memegang alat untuk percobaan, ada yang tugasnya untuk melakukan percobaan, memegang pegas, ada yang tugasnya mengukur tinggi, ada yang tugasnya mengukur panjang. Jadi tidak hanya satu orang, jadi kalian sendiri di dalam kelompoknya nanti yang akan membagikannya. Paham ya? Jadi kalian sendiri yang akan membagikannya dalam kelompoknya. Terus setelah itu, setelah melakukan percobaan, anak-anak sekalian nanti itu melakukan literasi bahan ajar dan juga buku sumber. Bahan ajarnya ada dalam link Google Drive, ibu akan tampilkan nanti. Silakan diakses melalui link itu nanti untuk kalian baca sendiri, melakukan studi literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang berikutnya nanti setelah kalian membaca literasi bahan ajarnya itu, kalian masuk ke tahap keempat. Tahap keempat ini adalah tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini di sini kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya terkait jawaban-jawaban yang benar. Nah, itu terkait jawaban-jawaban yang benar. Nah, setelah itu nanti kalian akan melakukan presentasi di depan kelas tentang jawaban yang sudah kalian jawab pada LKPD melalui diskusi tadi. Nah, terakhir nanti kita akan menarik kesimpulan bersama. Sampai di sini paham? Paham. Sudah paham? Sudah paham ya? Ya, Bu. Paham? Kita lanjutkan ke materi kita. Sudah siap ya? Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, di papan itu ada Rio. Masih semangat Rio? Ya, di papan sudah ada dua gambar. Sekarang ibu tanya. Dari gambar yang sudah ada di PowerPoint itu, apa yang kalian lihat dari gambar itu? Seorang. Jalan berkelok-kelok. Jalan berbengkok-bengkok. Ada yang lain? Jalan yang berkelok-kelok. Fitri. Jalan yang berkelok-kelok. Ada jalan berkelok-kelok. Terus? Jalan kerja. Sekarang lihat gambarnya itu. Apa ada pertanyaan dari gambar itu? Ada yang mau bertanya dari gambar yang sudah ditampilkan? Oke, Tina. Umumnya jalan berkelok-kelok. Mengapa? Kenapa jalan yang di pegunungan itu berkelok-kelok? Ada lagi? Apa usaha yang dilakukan oleh mobil ketika berjalan di dua jalan tersebut? Apakah usahanya sama atau tidak? Pintar. Apakah usaha
berjalan di jalan berbelok-kelok itu apakah usahanya sama? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apakah usaha di bidang miringnya itu lebih besar dengan usaha pada saat kita berjalan di bidang berkelok-kelok, jalan berkelok-kelok? Kita akan temukannya pada saat kalian melakukan percobaan. Paham ya? Nah, memperkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah ajukan melalui eksperimen nanti. Oke, di sini alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan. Yang pertama nanti ini apa? Apa ini, Evan? Tersenyum terus, Evan. Apa ini? Papan RCK. Masa tidak tahu? Ini jelas sekali, ini namanya papan RCK. Terus ini apa? Beban. Ini Bekas. Terus ini Oke. Nah, ini adalah beberapa alat dan bahan dan juga yang akan kita temukan nanti untuk menemukan prinsip-prinsip bidang miring. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama nanti kalian harus kaitkan bebannya di neraca pegas. Lihat, baca neraca pegasnya di sini yang ada R-nya. Nah, bacanya di situ ada 0,5. Nah, setelah kalian kaitkan itu, kalian letakkan buku ini sebagai dasar. Letakkan seperti ini. Setelah itu, kita gunakan papan RJK ini sebagai bidang miring. Oke, kita letakkan seperti ini. Setelah itu, Ibu minta penggarisnya dulu ya. Oke, setelah itu nanti kalian akan mengukur dia punya panjang bidang miring. Oke, ukurnya nanti bisa ya, mengukur ya. Setelah mengukur panjang, kalian mengukur tinggi. Cara mengukur tingginya seperti ini. Nah, setelah kalian mengukur panjang bidang miring, tinggi bidang miring, sekarang kalian coba ambil
diketik linknya. Diketik linknya. Ya, silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca bahan ajarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Silakan. Tidak ada ribut, yuk silakan iPad-nya masing-masing. Sonsi, silakan dibaca bahan ajarnya. Baik anak-anak sekalian, waktu untuk membaca bahan ajarnya selesai ya? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Tanya ke Regi. Apa hasil bahan ajar, hasil interaksinya tadi Regi? Apa? Ketika sudah membaca bahan ajarnya tadi, Ibu, saya menemukan ini apa? Yang Regi temukan dari bahan ajarnya yang sudah dipelajari? Keunggulan mekanis. Keunggulan mekanisnya apa? Keunggulan SPH atau BPH. Oke. Ada yang lain? Apa yang ditemukan dari bahan ajarnya? Evan. Bidang ini memberikan keuntungan, yaitu memungkinkan kita memindahkan satu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Oke, bidang ini memungkinkan kita memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Kira-kira seperti ya. Sekarang Ibu berikan waktu 10 menit untuk melakukan diskusi. Sudah punya modal tentu, sudah membaca bahan ajarnya. Silakan diskusikan dengan temannya dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Kelompoknya Amel itu tidak sama. Pertanyaannya tadi, dari permasalahan itu jelaskan peristiwa apa yang sudah teramati. Kan ada dua gambar tentu, jalan yang berkelok-kelok dengan jalan yang sejauh. Kelompok Chelsea tadi menjawab bahwa ketika berjalan di jalan sejauh itu membutuhkan gaya yang lebih besar daripada jalan yang berbelok-belok. Sementara kelompoknya Regin, kelompoknya Dian, kelompoknya Amel itu menjawab bahwa ketika berjalan di jalan yang berkelok-kelok malah gayanya lebih kecil, lebih besar dibandingkan jalan yang terjal. Ya, benar begitu? Ya. Di sini Ibu luruskan jawaban dari kelompok Chelsea dan kelompok Evan itu adalah yang benar. Kenapa Ibu katakan benar? Karena pikirnya begini, semakin tinggi bidang miring kan semakin besar dia punya gaya. Nah sekarang Ibu tanya, bidang miring, bidang terjal, jalan terjal. Ibu tampilkan lagi gambarnya ya. Ya, jalan terjal dan jalan belok-belok, mana yang lebih tinggi bidang miringnya? Jalan terjal. Terjal. Oh jelas sekali kan?
miring. Tahap berikutnya adalah tahap presentasi hasil diskusi. Sekarang Ibu tanya, kira-kira kelompok berapa yang siap untuk melakukan presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, baik. Silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan. Kelompok lain, tolong perhatikan presentasi dari kelompok 4 karena nanti kalian akan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh kelompok 4. Ya, perhatikan kelompok 4 yang sedang melakukan presentasi. Baik, silakan kelompok 4. Baik. Selamat siang teman-teman. Siap. Membacakan hasil diskusi kelompok kami. Saya bacakan buat saya Jos. Nomor 1. Dari fenomena yang telah dicantumkan pada poin permasalahan, jelaskan dan simpulkan peristiwa apa saja yang dapat diamati. Yang dapat kami simpulkan dari permasalahan tadi adalah jika mobil berjalan di jalan yang berkelok-kelok, maka gaya yang dibutuhkan oleh mobil semakin kecil. Oke, sekarang bagaimana kelompok 2 tanggapannya? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Beda. Jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 bagaimana? Jawaban pertama jalan-jalan belok-belok dan terjal. Oke. Sangat susah dan gaya dihasilkan besar. Oke, jadi ada 2 gambar. Kelompok 1, kelompok 2 jawabannya itu gayanya berbeda. Yang lebih besar ya, terjal. Oke, yang lebih besar yang mana? Gambar pertama yang lebih besar. Oke, konfirmasi untuk kelompok 1 bagaimana? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 4? Hampir sama dengan kelompok 2, yakni jalan berkelok-kelok itu membutuhkan gaya yang lebih besar daripada gaya jalan yang terjal. Oke, bagaimana kelompok 1, kelompok 3 mas? Sama dengan kelompok 4, yaitu gaya yang diperlukan untuk jalan terjal itu lebih besar dibandingkan jalan yang berkelok-kelok. Benar begitu? Benar begitu kelompok 3? Benar, Bu. Oke, bagaimana kelompok 5? Jawabannya sama dengan kelompok 4? Kelompok 5? Beda. Bedanya itu bagaimana kalian punya? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 2. Dari hasil referensi yang telah kalian peroleh, jelaskan apa yang dimaksud dengan bidang miring dan paparkan pengaruh gaya jika ketinggian semakin terjal. Oke. Bidang miring adalah salah satu jenis sangat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Gaya yang diperlukan jika ketinggian bidang miring semakin tinggi ialah semakin meningkat atau semakin besar. Oke. Bagaimana kelompok 2? Sama. Oke, kelompok 1. Sama. Kelompok 3. Sama kelompok 5. Oke, jadi jawabannya menurut mereka semakin tinggi bidang miring maka gaya yang diperlukan semakin besar. Oke, nomor 3. Buat komponen mekanis sesuai tabel penyajian data yang telah kalian buat. Oke, silakan.
Semakin tinggi. Bidang miring maka semakin tinggi dan maka semakin besar bayaran. Oke, pintar sekali. Karena kalian tadi kan dulu dari landai ya. Pada saat landai tingginya kecil, terus dipindah lagi tingginya semakin besar, gaya yang dibutuhkan semakin besar. Artinya begini, ketika jalan berkelok-kelok, itu kan dia punya sebenarnya dia harusnya tinggi begini. Tapi karena dia untuk memudahkan kita mengeluarkan gaya lebih sedikit, maka dia dibuat berkelok-kelok. Jadi di sini semakin tinggi bidang miring, maka gaya yang kita perlukan semakin besar. Jadi hubungan antara Regin, perhatikan ibu, hubungan antara ketinggian bidang miring dengan gaya yang dikeluarkan atau gaya yang kita perlukan itu adalah sebanding. Semakin besar apa? Semakin tinggi bidang miring maka semakin besar gaya yang diperlukan. Semakin tinggi bidang miring maka semakin besar gaya yang diperlukan. Sebaliknya semakin kecil, semakin kecil ketinggian bidang miring maka gaya yang diperlukan semakin kecil juga. Jadi semakin mudah. Kalau gaya yang diperlukan semakin kecil maka kita semakin mudah melakukan usaha. Ada bedanya ya antara materi yang sudah kita pelajari kemarin sama materi yang sedang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang perhatikan ibu, untuk memperkuat ide kita hari ini, kita tonton video berikutnya. Baik, bertemu lagi dalam Pak Isopan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pesan sederhana. Untuk sebelumnya luas, kita akan belajar mengenai apa? Mengenai bidang miring. Nah, kalau sebelumnya luas kita sudah bahas sampai soal-soalnya. Sekarang ke bidang miring. Apa itu bidang miring? Fungsinya apa? Untuk soalnya seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut di bidang miring ya. Setelah itu nanti kita ke katrol dan roda. Kita lanjut saja ke bidang miring. Nah, fungsi bidang miring itu untuk apa? Namanya saja bidang miring, berarti suatu bidang yang miring. Fungsinya itu adalah untuk membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Misalkan kita memindahkan suatu benda ke tempat lain, dan benda itu terlalu berat. Nah, kita Sampai di sini paham? Paham. Paham? Oke, baik. Oke, silakan duduk. Jawabannya sangat bagus, sudah sangat sempurna. Oke, tepuk malam. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang ibu tanya, kira-kira apa yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Oke, ibu mulai dari dia. Itu menyelesaikannya soal-soal model KPD. Itu percaya diri, pintar sekali, dia lebih percaya diri karena dia melakukannya sendiri. Ada lagi? Evan. Kenapa? Suka dengan menghitung melalui data percobaan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, Ceci. Bisa mengerjakan dengan guna. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Tidak ada ya yang tadi senang karena saya melakukan percobaan. Berarti kalian tidak senang melakukan percobaan? Terus apa yang kalian tidak senang dari pembelajaran kita hari ini? Semuanya sudah? Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Dan tadi Ibu sudah sampaikan kesimpulan pelajaran kita. Yang pertama tadi adalah
mempelajari ya? Mempelajari tentang materi katrol di rumah karena kita minggu depan akan mempelajari materi katrol. Jadi terima kasih untuk partisipasi kita semua hari ini. Terima kasih kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan dengan kalian menemukan sendiri melalui percobaan yang